Yogyakarta memiliki beragam kekayaan sebagai identitas daerah, salah satunya ialah batik. Batik suatu hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik yang dicetak pada selembar kain yang mempunyai nilai seni budaya dan ekonomi yang tinggi. Batik tersebar di seluruh daerah di Indonesia dan di setiap daerah mempunyai ciri khas batik tersendiri, seperti di daerah Kauman, Wijirejo, Yogyakarta ini. Keunikan motif-motif batik menjadi daya tarik bagi orang dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, mahasiswa KKN Unit 12B1 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta ingin memperkenalkan salah satu produk UMKM batik di kota Yogyakarta, tepatnya di Padukuhan Kauman, Desa Wijirejo, Pandak, Kabupaten Bantul. Sebagai upaya membantu pengembangan UMKM batik yang merupakan identitas bangsa yang wajib dijaga dan dilestarikan, mahasiswa KKN Unit 12B1 bekerjasama dengan UMKM batik Sogan Ibu Siti milik Pak Kiai Haji Jumakir yang berkembang di Yogyakarta, tepatnya di Padukuhan Kauman. Batik Sogan Ibu Siti adalah batik modern dengan motif tradisional yang sudah berproduksi sejak tahun 1978 hingga saat ini. Ada 20 jenis motif batik yang sudah diproduksi, antara lain motif grompol, semen romo, bintang, sekar jagat, ceplok otak, bungai rantai, parang, kitiran, seling geplek kulon progo, teruntum madu, semen cuwiri, luhur tanpa biron, teruntum luhur, seling botol, nitik kembang kentang, dan masih ada yang lainnya. Dalam pembuatan batik cap ini ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu karya seni batik yang berkualitas. Proses yang pertama yaitu kain mori diletakkan di atas meja datar yang telah dilapisi dengan bahan yang empuk. Selanjutnya, malam direbus hingga mencair serta dijaga agar suhu cairan malam ini tetap dalam suhu 60-70 Celcius. Setelah itu, canting cap dimasukkan ke dalam cairan malam kurang lebih 2 cm bagian bawah canting yang tercelup cairan malam. Canting cap kemudian dicapkan dengan tekanan yang cukup di atas kain mori yang telah disiapkan. Kemudian cairan malam akan meresap ke dalam pori-pori kain mori hingga tembus ke sisi lain permukaan kain mori. Setelah proses pengecapan pada kain selesai dengan berbagai kombinasi canting cap yang digunakan, selanjutnya kain mori akan dilakukan proses pewarnaan. Dengan cara mencelupkan kain mori ke dalam wadah yang berisi warna yang sudah dipilih. Kain mori yang permukaannya sudah diresapi oleh cairan malam tidak akan terkena dalam proses pewarnaan ini. Setelah proses pewarnaan, proses berikutnya yaitu menghilangkan bekas motif cairan malam melalui proses merebus kain, sehingga akan tampak dua warna, yaitu warna dasar asli kain mori yang tadi tertutup malam dan warna setelah proses pewarnaan. Jika akan diberikan kombinasi pewarnaan lagi, maka harus dimulai lagi dari proses pengecapan kain sampai proses perebusan kain. Hal yang menarik dari batik cap adalah pada proses pencampuran warna, sebab permukaan kain mori yang telah diwarna sebelumnya akan diwarna lagi pada proses pewarnaan berikutnya, sehingga perlu keahlian khusus dalam proses pemilahan dan pencampuran warna. Oleh karena itu,
proses pewarnaan yang berulang-ulang dan menyeluruh pada setiap pori-pori kain mori, maka warna pada batik cap cenderung lebih awet dan tahan lama dibandingkan dengan batik yang lain. Proses terakhir dari pembuatan batik cap adalah proses pembersihan dan pencerahan warna dengan soda. Selanjutnya, dikeringkan dengan cara menjemur di tempat yang sudah disediakan. Batik Sogan Ibu Siti ini menggunakan bahan kain mori. Pembuatannya akan diproses setidaknya paling cepat 15 hari. Kualitas terjamin serta batik tidak akan luntur jika dicuci. Batik Sogan Ibu Siti ini sudah menjadi orang kepercayaan Keraton Abdi Dalem kurang lebih selama 5 tahun dalam memproduksi batik.